Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Intan Farazia Dan saya Nikmatus Sholihah. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi pembelajaran fikih dengan judul Ketentuan Hukum Islam tentang Talak dan Rujuk. Materi ini disusun sebagai bagian dari tugas pembelajaran fikih dengan harapan dapat menambah pemahaman kita mengenai hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dipahami dengan baik. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ikatan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga bernilai ibadah karena dilandasi oleh ajaran agama. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar setiap pasangan suami istri menjaga keharmonisan rumah tangga dan menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara yang baik. Namun, dalam kehidupan rumah tangga, tidak semua hubungan dapat berjalan dengan harmonis. Terkadang muncul berbagai konflik yang sulit diselesaikan, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir. Dalam Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, yaitu pelepasan ikatan pernikahan oleh suami dengan ketentuan tertentu. Meskipun diperbolehkan, talak merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi pasangan maupun keluarga, terutama anak. Islam telah mengatur secara rinci mengenai talak, mulai dari definisi, rukun, syarat sah, hingga tata cara pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar perceraian tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap menjaga keadilan bagi kedua belah pihak. Selain mengatur tentang talak, Islam juga memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk kembali membangun rumah tangga melalui rujuk. Rujuk merupakan bentuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan suami kembali kepada istrinya yang telah ditalak raj'i selama masih berada dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah baru. Adanya ketentuan rujuk menunjukkan bahwa Islam selalu mengutamakan perdamaian dan memberikan peluang bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan yang sempat retak. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana definisi talak dan rujuk menurut pandangan para ulama fikih? Kedua, apa saja jenis-jenis talak serta hukumnya dalam Islam? Ketiga, bagaimana rukun, syarat sah, dan tata cara talak dan rujuk yang benar menurut ketentuan fikih. Keempat, bagaimana hikmah talak dan rujuk menurut perspektif Islam. Yang selanjutnya, yakni tujuan pembahasan. Yang pertama, untuk mengetahui definisi talak dan rujuk menurut pandangan para ulama fikih. Yang kedua, untuk memahami pembagian jenis-jenis talak beserta hukumnya dalam Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui rukun, syarat sah dan tata cara talak dan rujuk yang benar menurut ketentuan Islam. Yang keempat, untuk mengetahui hikmah talak dan rujuk menurut perspektif Islam. A. Definisi talak dan rujuk menurut pandangan para ulama fikih. 1. Pengertian talak. Secara bahasa, talak berarti melepas atau membebaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah fikih, talak adalah putusnya hubungan pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan lafal tertentu sesuai ketentuan syariat Islam. Para ulama dari berbagai mazhab memberikan definisi talak sebagai berikut. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa talak adalah melepas ikatan pernikahan dengan lafal talak atau lafal lain yang semakna. Menurut kitab Bada'i As-Sana'i, talak
adalah menghilangkan ikatan nikah pada saat itu atau pada masa yang akan datang dengan lafal tertentu. Madzhab Maliki mendefinisikan talak sebagai hilangnya hubungan pernikahan karena ucapan suami yang memiliki hak menjatuhkan talak. Menurut ulama Syafi'iyah, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna. Madzhab Hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan pernikahan melalui ucapan tertentu yang diucapkan suami. 2. Pengertian rujuk. Rujuk secara bahasa berarti kembali. Dalam istilah fikih, rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dijatuhi talak raj'i. Selama istri masih berada dalam masa iddah tanpa memerlukan akad nikah dan mahar baru. Adapun para ulama dari berbagai mazhab memberikan definisi rujuk sebagai berikut. Menurut mazhab Hanafi, rujuk adalah tindakan suami mengembalikan hubungan perkawinan dengan istri yang telah dijatuhi talak raj'i selama masa iddah, baik melalui ucapan yang jelas maupun melalui perbuatan yang menunjukkan keinginan untuk kembali, seperti berhubungan suami istri. Madzhab Maliki mendefinisikan rujuk sebagai kembalinya suami kepada istri yang ditalaki raj'i dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan dengan ucapan yang tegas atau dengan perbuatan yang disertai niat untuk rujuk. Menurut madzhab Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan ikatan perkawinan kepada istri yang ditalak raj'i selama masa iddah dengan menggunakan lafal atau ucapan yang jelas. Madzhab ini berpendapat bahwa rujuk tidak sah jika hanya dilakukan melalui perbuatan tanpa ucapan. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat bahwa rujuk adalah pengembalian istri yang ditalak raj'i kepada ikatan perkawinan selama masa iddah. Rujuk dapat dilakukan dengan ucapan yang jelas dan menurut sebagian ulama Hambali juga dapat dilakukan melalui hubungan suami istri yang menunjukkan adanya keinginan untuk kembali. Selanjutnya yakni B. Pembagian jenis talak dan hukumnya dalam Islam. Dalam Islam, talak dibolehkan sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Meskipun demikian, Islam tidak menganjurkan perceraian dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, para ulama fikih membagi talak ke dalam beberapa jenis agar umat Islam memahami hukum dan tata caranya dengan benar. Yang pertama, talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang masih memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kembali kepada istrinya tanpa harus melakukan akad nikah baru selama istri masih dalam masa iddah. Talak ini biasanya terjadi pada talak pertama dan kedua. Contohnya, seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya. Selama masa iddah belum selesai, suami masih boleh kembali kepada istrinya dengan niat rujuk. Hukum talak raj'i adalah boleh, namun tetap harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak boleh dijadikan permainan. Yang kedua, talak bain. Talak bain adalah talak yang menyebabkan suami tidak dapat langsung rujuk kepada istrinya. Jika ingin kembali, maka harus dilakukan akad nikah baru dengan syarat-syarat tertentu. Talak bain dibagi menjadi dua, yaitu talak bain sughroh dan talak bain kubroh. Talak bain sughroh adalah talak yang memutus hubungan suami istri, tetapi keduanya masih boleh menikah kembali dengan akad baru. Contohnya adalah talak sebelum terjadi hubungan suami istri atau talak karena tebus cerai. Talak bain kubroh. Talak bain kubroh terjadi apabila suami telah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali. Dalam keadaan ini, mantan suami tidak boleh menikahi mantan istrinya lagi sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain secara sah, kemudian bercerai secara alami. Hukum talak bain pada dasarnya boleh, tetapi tidak dianjurkan dilakukan tanpa alasan yang jelas karena dapat merusak hubungan keluarga dan berdampak pada anak. Yang ketiga, talak sunni. Talak sunni yaitu seorang suami menceraikan istri yang telah disetubuhinya dengan satu talak dalam keadaan suci atau bukan dalam keadaan haid yang tidak disetubuhi pada waktu suci tersebut. Suami tersebut berhak untuk rujuk kembali selama dia masih dalam iddahnya yang berjangka 3 quru atau 3 kali haid. Apabila iddahnya telah berlalu dan dia tidak merujuknya, berarti mereka telah resmi bercerai. Wanita tersebut tidak halal kecuali dengan akad dan mahar baru.
Sedangkan jika dia merujuknya dalam waktu iddah, berarti dia masih tetap sebagai istrinya. Yang keempat, talak bid'i, yaitu talak yang menyelisih syariat. Dia terbagi menjadi dua, yaitu bid'i dalam waktu dan bid'i dalam jumlah. Bid'i dalam waktu, seperti ketika menceraikannya dalam keadaan haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah disetubuhinya, namun belum ada kejelasan hamil ataupun tidak. Talak seperti ini haram namun tetap jatuh. Akan tetapi pelakunya berdosa. Dia harus merujuknya kembali jika itu bukan talak 3. Talak bid'i dalam jumlah, seperti dengan menjatuhkan talak 3 dalam satu atau menceraikannya 3 kalimat berurutan dalam satu majelis, seperti kata kamu cerai, kamu cerai, kamu cerai. Talak seperti ini haram, namun tetap jatuh dan pelakunya berdosa. Talak 3 dengan satu kalimat atau beberapa kalimat berurutan dalam keadaan satu suci tidak jatuh kecuali hanya satu talak dibarengi dengan dosa. C. Rukun, syarat sah, dan tata cara talak dan rujuk. 1. Rukun talak. Rukun talak adalah hal-hal pokok yang harus ada agar talak dapat terjadi. Menurut ulama fikih, rukun talak meliputi: pertama, suami. Talak harus dijatuhi oleh suami yang sah dan memiliki akal sehat serta sudah balik. 2. Istri. Istri yang dijatuhi talak harus merupakan istri yang masih berada dalam ikatan pernikahan yang sah. 3. Lafal talak. Talak harus diucapkan dengan lafal yang jelas seperti aku menceraikan kamu, atau lafal sindiran yang disertai niat. Lalu niat. Niat diperlukan terutama jika menggunakan lafal sindiran atau kinayah. Namun jika lafalnya jelas atau sharih, maka talak tetap jatuh walaupun tanpa niat menurut sebagian ulama. Dengan demikian, rukun talak merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi agar talak dapat dinyatakan sah menurut syariat Islam. 2. Syarat sah talak. Agar talak dianggap sah menurut syariat, terdapat beberapa syarat, yaitu: yang pertama, suami berakal dan balik. Talak tidak sah jika diucapkan oleh orang gila atau anak kecil yang belum balik. 2. Talak dilakukan dengan kehendak sendiri. Talak harus dilakukan tanpa paksaan. 3. Istri masih dalam ikatan pernikahan. Talak hanya berlaku kepada istri yang masih sah menjadi pasangan suami. 4. Lafal talak jelas. Ucapan talak harus dapat dipahami sebagai perceraian. 5. Menurut ketentuan syariat, talak dianjurkan dilakukan ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli pada masa suci tersebut agar tidak termasuk talak bid'i. Dengan demikian, sah atau tidaknya talak tidak hanya tergantung pada ucapan suami, tetapi juga harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Syarat-syarat tersebut bertujuan agar perceraian dilakukan secara sadar, bertanggung jawab, dan tidak merugikan salah satu pihak. 3. Tata cara talak. Talak dilakukan dengan mengucapkan lafal tertentu yang menunjukkan putusnya hubungan pernikahan. Pelafalan talak dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu: yang pertama, lafal sharih atau jelas. Lafal sharih adalah ucapan yang secara jelas menunjukkan perceraian, seperti aku talak kamu atau aku menceraikanmu, atau juga kamu saya ceraikan. Menurut mayoritas ulama, apabila suami mengucapkan lafal yang jelas seperti ini, maka talak dapat jatuh walaupun tanpa niat, karena maknanya sudah sangat tegas menunjukkan perceraian. Yang kedua, lafal kinayah atau sindiran. Lafal kinayah adalah ucapan yang tidak secara langsung menyebut talak, tetapi memiliki kemungkinan bermakna perceraian. Misalnya, pulanglah ke orang tuamu, atau kita berpisah saja, atau engkau bebas. Dalam lafal kinayah, talak baru dianggap sah apabila disertai niat dari suami untuk menceraikan istrinya. Jika tidak ada niat talak, maka talak tidak jatuh. 4. Rukun rujuk. Menurut para ulama fikih, rukun rujuk meliputi: yang pertama yakni suami yang merujuk, yaitu suami yang sah dan memiliki hak rujuk. Yang kedua, istri yang dirujuk, yaitu istri yang masih berada dalam masa iddah talak raj'i.
3 sigot atau lafal rujuk, yaitu ucapan atau pernyataan yang menunjukkan keinginan suami untuk kembali kepada istrinya. Dengan demikian, rukun rujuk merupakan unsur yang harus dipenuhi agar rujuk dapat dilakukan secara sah. Adanya ketentuan mengenai suami istri lafal rujuk menunjukkan bahwa kembalinya hubungan suami istri harus dilakukan dengan jelas dan sesuai dengan aturan syariat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi kedua belah pihak. 5. Syarat sah rujuk. Syarat sah rujuk adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar rujuk yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dinyatakan sah menurut syariat Islam. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka rujuk tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat sah rujuk meliputi: yang pertama, talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. 2. Istri masih berada dalam masa iddah. 3. Rujuk dilakukan oleh suami yang sah. 4. Rujuk dilakukan dengan kehendak sendiri tanpa paksaan. 5. Bertujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan tidak untuk menyakiti pihak istri. 6. Tata cara rujuk. Menurut ketentuan Islam, rujuk dilakukan oleh suami kepada istri yang telah dijatuhi talak raj'i selama istri masih berada dalam masa iddah. Tata cara rujuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, karena hanya talak raj'i yang dapat dirujuk tanpa akad nikah baru. Yang kedua, memastikan istri masih dalam masa iddah, sebab hak rujuk berakhir apabila masa iddah telah selesai. 3. Suami menyatakan rujuk dengan mengucapkan lafal yang jelas, seperti "aku rujuk kepadamu" atau ucapan lain yang menunjukkan keinginan untuk kembali sebagai suami istri. Keempat, dianjurkan menghadirkan 2 orang saksi agar rujuk memiliki kejelasan dan menghindari perselisihan di kemudian hari, sebagaimana anjuran dalam Al-Quran. 5. Setelah rujuk diucapkan, hubungan suami istri kembali seperti semula tanpa memerlukan akad nikah dan mahar baru, serta hak dan kewajiban keduanya berlaku kembali. Yang selanjutnya, yakni D. Hikmah talak dan rujuk dalam Islam. 1. Hikmah talak. Talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi menjadi jalan terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Adapun hikmah talak antara lain, yang pertama, mengakhiri konflik yang berkepanjangan, sehingga suami dan istri tidak terus hidup dalam perselisihan yang dapat menimbulkan mudarat. Yang kedua, melindungi hak kedua belah pihak, baik suami maupun istri, apabila tujuan pernikahan sudah tidak dapat diwujudkan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, sehingga masing-masing pihak dapat memperbaiki diri dan membangun kehidupan yang lebih harmonis di masa depan. Yang keempat, mencegah terjadinya kedzaliman dalam rumah tangga, seperti kekerasan, penelantaran, atau perlakuan yang tidak adil. Yang kedua, yakni hikmah rujuk. Rujuk merupakan bentuk kasih sayang dan kesempatan yang diberikan Islam kepada pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan setelah terjadinya talak raj'i. Hikmah rujuk antara lain, yang pertama, memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk memperbaiki hubungan yang sempat retak tanpa harus melakukan akad nikah baru. Yang kedua, menjaga keutuhan keluarga, terutama demi kepentingan anak-anak dan keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga, mendorong penyelesaian masalah dengan penuh pertimbangan, sehingga perceraian tidak menjadi keputusan yang diambil karena emosi sesaat. Yang keempat, mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu terciptanya keluarga yang tentram, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Yang terakhir yakni kesimpulan. Yang pertama, talak adalah putusnya ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami sesuai syariat Islam. Sedangkan rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang ditalak raj'i selama masa iddah tanpa akad nikah baru. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa hal, para ulama sepakat mengenai pengertian dasar talak dan rujuk. Kedua, talak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu talak raj'i, talak bain, talak sunni, dan talak bid'i. 3. Talak dan rujuk memiliki rukun, syarat sah, serta tata cara yang telah diatur dalam syariat Islam. Ketentuan tersebut bertujuan agar pelaksanaannya dilakukan dengan benar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam.
Dan yang terakhir, talak dan rujuk merupakan ketentuan dalam Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan rumah tangga. Talak menjadi jalan terakhir ketika pernikahan tidak dapat dipertahankan, sedangkan rujuk memberikan kesempatan kepada suami istri untuk memperbaiki hubungan selama masih sesuai dengan ketentuan syariat. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan dalam video ini dapat menambah pemahaman mengenai topik yang telah dibahas. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.